Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita coba gimana caranya setting mikrotik router ini. Di sini saya punya soal. Ya. Dan sekaligus rancangannya. Gimana rancangan yang saya buat kira-kira seperti ini. Di mikrotik sendiri itu ada 5 port 1, 2, 3, 4, 5 dan masing-masing port itu tidak ada bedanya, tapi port yang kita gunakan hanya 1, 2, dan 3. Di sini port 1 ke internet, port 2 ke LAN, port 3 ke port 3 ke access point. Dengan IP sudah ditentukan oleh soal ya. Dan IP-nya sudah saya masukkan. Yang pertama, pastikan powernya dimasukkan. Power nyala ya, nyala. Terus yang kedua, untuk internetnya saya sarankan gunakan port 1 saja. Port 1 ini ada nomornya, port 1. Terus untuk terhubung ke komputer kita gunakan hari Senin jam 7 semuanya sudah ada di sekolah, ada pengarahan dari eksternal. Paham ya? kita gunakan port kedua. Untuk port ketiga kita gunakan access point. Karena kita keterbatasan alat, jadi port ketiga hanya bisa disetting, tapi tidak kita gunakan access point. Hanya port 1 dan 2 saja. Ya. Setelah sudah terkoneksi, pastikan lampu LED-nya menyala dan indikatornya menyala tanpa berkedip. Ya. Ini 2 menyala. Coba saya masukkan ke port 3, maka yang ketiga yang menyala. Ya. Nah, jadi saya masukkan yang port kedua. Jadi ada 2 yang nyala. Setelah saya konekkan, selanjutnya saya buka Winbox. Ya. Ini di refresh saja. Kalau tidak connect seperti ini, artinya coba disable semua LAN card-nya. Kayak VirtualBox ini. Ya. Sekarang saya coba refresh, saya ulang. Nah, ada ya. Selanjutnya saya pilih MAC address-nya dan pastikan usernya admin dan password kosong. Connect. Ini tampilan mikrotik. Ya, kalau nggak connect lagi tinggal dikonekkan aja. Ini tampilan mikrotik. Tapi setelah connect seperti ini, saya sarankan kalian reset aja dulu. Sistem reset. Reset configuration biar IP-nya 0. Ya. Setelah IP-nya 0, setelah kalian pastikan IP-nya telah 0, baru kalian setting, ya. Untuk mengetes IP, melihat IP-nya ada apa tidak, klik IP address. Pastikan di sini 0 semua. Selanjutnya kita mulai setting. Yang pertama, untuk settingannya, biar kita tidak perlu atur DNS maupun gateway, kita gunakan DHCP client. Artinya IP dari internetnya ini kosong. IP dari internetnya ini diambil otomatis. Ya. Makanya saya tidak taruh IP di sini karena IP-nya dari internet. Caranya klik IP DHCP client. Ya. Klien dari mana? Klien dari ISP-nya. Tinggal diklik plus, pilih Ethernetnya, Ethernet 1 karena saya internetnya dari Ethernet 1, interface 1. Dia oke. Ya. Dia mencari IP, ya IP-nya ketemu. Setelah IP-nya ketemu,
maka mikrotiknya ini sudah terkoneksi internet. Ya, untuk memastikannya silakan dimasuk ke terminal. Ping aja di sini, ping Yahoo misalnya. Ya, kalau ini artinya sudah connect. Ditutup. Langkah kedua adalah men-sharing, ya. Langkah pertama adalah set DHCP client. Langkah kedua pada ETH1. Langkah kedua adalah men-sharing internetnya atau setting NAT. Nah, setting NAT. Yang lain diam. Setting NAT. Cara setting NAT, klik IP, firewall, pilih NAT. Klik plus. Ini dibiarkan saja, sama klik action. Pilih masquerade. Oke. Nah, internetnya udah di-sharing. Sekarang kita tahap pemberian IP, ya. Setting IP ETH2 dan ETH3, ya. Di mana ETH2 ini adalah hub yang terhubung ke hub, dan ETH3 yang terhubung ke access point. Cara setting ETH2 itu sama. Cara setting IP-nya, klik IP address, ya. Selanjutnya klik plus. Kita lihat IP-nya yang ada di sini, ya. Untuk ke hub itu 192.168.7 titik sekian. Maka kita masukkan di sini 192.168.7 titik sekian. Jangan taruh xx, tapi taruh misalnya 1/26. Langsung pilih. Ingat, harus dipilih Ethernet duanya. Tinggal di OK. Selesai. Sekarang Ethernet 3. Kita lihat IP Ethernet 3-nya. Ethernet 3-nya ke access point. Jadi 192.168.10.1 plus 192.168.10.1/24. Nah, terus dipilih Ethernetnya, interface-nya, yaitu Ethernet 3. Di OK. Selesai. Untuk tahap pemberian IP telah selesai. Sekarang tahap sharing IP-nya. Nah, biar IP-nya didapatkan secara otomatis oleh klien. Ya. Jika di soal tidak ada untuk setting DHCP-nya, agar kita lebih mudah memberikan agar klien mendapatkan IP secara otomatis, atau komputer saya ini, kalian bisa lihat di sini, IP-nya tanda seru. Agar saya dapat IP secara otomatis, maka saya setting namanya DHCP server. Ya. Setting DHCP server. Nomor 4, setting DHCP server. Untuk setting DHCP server, klik IP DHCP server. Diam yang lain. Selanjutnya pilih DHCP setup. Pilih interface-nya, yang mana yang ke hub. Jadi pilih yang kedua. Next. Di next aja sampai selesai. Selesai. Untuk melihatnya, tunggu ini dia berubah nanti. Kalau belum berubah juga, ya. Kalau belum berubah juga, di setting ini properties, di setting IP-nya. Caranya ini di disable aja dulu. Disable, ya. Otomatis ini disconnect. Di enable lagi. Ya, jadi dia connect. Selesai. Ya.
Jadi kita lihat IP-nya. IP-nya berapa? 192.168.7.62. Di mana 7 titik sekian itu atau network ID-nya 7 itu adalah Ethernet nomor 2 tadi. Ya. Otomatis yang ini karena sudah ada IP-nya yang lain, otomatis ini disconnect. Jadi kita tinggal no aja dulu, connect ulang, connect ke IP, connect. Ya, tahap pemberian IP selesai, komputer sudah terkoneksi. Kalau memberi IP DHCP untuk access point itu sama, IP DHCP server, DHCP setup, pilih Ethernet 3-nya. Tinggal di next sampai finish. Kalau tidak ada finish, oke. Nah, selesai. Tapi kalian melihat bedanya, yang di bawah ini miring, yang di atas enggak. Miring artinya portnya belum dicolok. Ya. Selanjutnya, tahap selanjutnya kita lihat soal. Ya, di soal ada konfigurasi namanya web proxy. Ya. Tahap selanjutnya adalah setting web proxy. Setting web proxy. Ya. Untuk tahap setting web proxy itu cukup gampang. Caranya masuk ke MikroTik. Ya. Enable web proxy. Nah, caranya klik IP, ingat settingnya tetap di IP. Web proxy, tinggal di enable. Di mana portnya ini adalah port yang ada di soal. Portnya adalah 3128. Ya. Portnya 3128 dan CC manajernya adalah nama sekolah atau SMK Satualas.sch.id. Ya, jadi di sini CC administrator pasti. Terus DNS sekolah. Ya. Untuk DNS sekolah dilewatkan saja. Terus